Tuhan Yesus, berkatilah setiap umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, siapapun umat-Mu yang hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan mencatat nama kami dalam kitab kehidupan di surga. Suatu hari kelak Tuhan datang, Engkau akan menjemput kami, membawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu, dan kami akan duduk seperjamuan kudus dengan Allah di kerajaan surga. Doa hamba, siapapun kami yang beribadah hari ini, tidak ada satupun yang terhilang, tidak ada satupun yang tertinggal. Tapi kami semua senantiasa berjaga-jaga, sehingga kapanpun Tuhan datang, Tuhan menjemput kami, membawa masuk dalam kemuliaan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu, memberikan kami kedamaian, hadirat-Mu memberikan kami ketenangan. Lebih lagi, jamah dan lawat setiap kami, jumpai setiap kami. Engkau yang mengenal setiap kami, Engkau yang mengetahui isi hati kami, kerinduan kami, pergumulan kami. Dan satu yang kami percaya, pertolongan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Doa hamba, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati siap dengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom saudaraku. Apa kabar saudara? Terus diberkati Tuhan, amin. Doa saya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam sukacita dari Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai kehidupan kita semua, amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita buka Alkitab kita bersama di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan baca ayat 14 sampai dengan ayat 17. Nanti 18 sampai 22 kita akan baca bersama. Kepada jemaat di Laodikia 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 17. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. 18 sampai 22, sama-sama 2, 3 ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Tema kita hari ini, nasihat Tuhan Yesus di akhir zaman. Apa temanya saudara? Nasihat Tuhan Yesus di akhir zaman. Saudara, kitab Wahyu. Ayat pembacaan Alkitab kita hari ini kitab Wahyu.
Kenapa disebut kitab Wahyu? Karena isinya adalah pewahyuan. Gereja kita, gereja Tiberias juga adalah gereja pewahyuan. Pewahyuan itu saudara, sesuatu pesan, sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan tentang sesuatu yang akan datang. Maka kitab Wahyu ini sering disebut kitab eskatologi. Kitab tentang akhir zaman. Kitab tentang apa yang akan terjadi di akan datang. Nah, gereja kita juga disebut gereja pewahyuan. Kenapa? Karena Bapak Gembala Pak Pariaji diberi pewahyuan. Pewahyuannya apa? Yang pertama, diperintahkan untuk mendirikan gereja seperti zaman Kisah Para Rasul. Gereja zaman Kisah Para Rasul itu adalah gereja yang penuh kuasa, penuh mujizat. Banyak terjadi tanda-tanda mujizat. Maka di gereja Tiberias banyak mujizat terjadi. Amin. Banyak orang-orang mengalami mujizat. Itu sebabnya waktu Yesus berkhotbah di pantai Danau Tiberias, di Bukit Sabda Bahagia, orang-orang berbondong mengikuti Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat mujizat. Maka hari ini doa saya, siapapun saudara, saudara mengalami mujizat, keluargamu mengalami mujizat, sehingga banyak orang bertobat, sehingga banyak orang datang kepada Yesus. Katakan amin. Yang kedua, gereja ini disebut gereja pewahyuan karena Tuhan memberi pewahyuan kepada gembala sidang kita. Apa pewahyuannya? Mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan sebagai sarana. Sarana apa? Sarana untuk kita masuk ruangan Maha Kudus. Sarana agar kita pesta di kerajaan sorga. Katakan amin. Yang ketiga, gereja ini disebut pewahyuan. Kenapa? Karena Pak Pariaji diberi pewahyuan untuk mengembalikan firman Tuhan. Bukan sekedar kata-kata, tapi kuasa. Sama-sama bersama saya katakan, aku terima kuasa. Di dalam Yesus ada kuasa. Amin. Coba kita lihat Markus 1 ayat 21-22. Injil Markus 1 ayat 21-22. Dua ayat kita baca bersama. Injil Markus 1, 21, 22. 2, 3, ya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. 22. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti, saudara perhatikan, Yesus masuk Kapernaum, masuk ke rumah ibadat. Dia enggak hanya sekedar mengajar, dia enggak hanya sekedar bercakap-cakap, dia enggak hanya sekedar pandai berkhotbah, tapi dia mengajar dengan apa? Kuasa. Itu sebabnya orang-orang takjub. Maka hari ini saudara datang ke Tiberias, saudara terima kuasa, sehingga hidupmu penuh dengan keajaiban. Katakan amin. Terus ayatnya yang ke-27. Satu ayat kita baca 27. Sama-sama kita baca Markus 1 tadi ayat 27. 2, 3, ya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu? Ia berkata-kata dengan apa? Kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat. Perhatikan saudara, banyak orang takjub. Lalu orang banyak ini berkata, apa ini? Suatu ajaran baru. Apa yang dimaksud ajaran baru? Bahwa Yesus mengajar dengan kuasa. Itu sebabnya pengajaran bukan hanya teori, tapi kuasa. Kuasa itu diterima dari apa? Dari Tuhan. Itu sebabnya doa saya, saudara di Tiberias, saudara terima kuasa, maka usahamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati. Apa yang saudara pegang, apa yang saudara lakukan, Tuhan buat berhasil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Daniel pasal 12 ayat 4 berkata, Daniel, kembalikan firman Tuhan, firman yang penuh kuasa, lebih dari pengetahuan. Pengetahuan tidak bisa mengejar kuasa Tuhan. Pengetahuan tidak bisa mengejar kuasa Tuhan. Hari ini, siapapun saudara yang hidup dalam pertobatan, kuasa Tuhan menyertai saudara. Katakan amin. Maka gereja ini disebut gereja pewahyuan. Nah, kitab yang kita baca tadi, kitab Wahyu, ditulis oleh Rasul Yohanes.
di Pulau Patmos. Suatu hari Rasul Yohanes dibuang ke Patmos. Di Pulau Patmos dia mendapatkan pewahyuan, mendapatkan penglihatan. Dan pewahyuan itu diberikan kepada 7 gereja mula-mula. 7 gereja mula-mula itu Smyrna, Sardis, Tiatira, Pergamus, lalu Philadelphia, Efesus. Nah, ada 7 termasuk Laodikia. Nah, salah satunya firman itu, wahyu itu, nasihat itu diberikan kepada jemaat di Laodikia. 7 gereja mula-mula ini ada di Turki. Tahun 2015 saya bawa rombongan ke Turki, ke gereja mula-mula. Nah, kota Laodikia ini saudara ada di Turki bagian barat. Jadi Turki itu saudara separuh masuk Eropa, separuh masuk Asia. Maka yang membelah mana Asia, mana Eropa, Selat Bosporus. Selat Bosporus. Maka saudara kalau pergi ke Istanbul, ke Turki, saudara akan dibawa ke Selat Bosporus, naik kapal. Nah, saudara kalau naik mobil tinggal nyebrang jembatan. 5 menit saudara bisa pindah dari Asia ke Eropa. Jadi wilayah yang timur sebagian masuk Eropa, wilayah barat masuk benua Asia. Tapi secara unity mereka masuk ke benua Eropa. Jadi kalau pertandingan sepak bola atau olahraga mereka masuk Eropa. Nah, saudara gereja mula-mula ada di Turki. Nah, salah satunya adalah kepada jemaat di Laodikia. Nah, waktu Tuhan memberikan pewahyuan ini, Tuhan memberikan nasihat tentang akhir zaman. Sekali lagi, Tuhan memberi nasihat tentang akhir zaman. Kita sedang hidup di akhir zaman, katakan amin. Sekali lagi, kita sedang hidup di akhir zaman. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang untuk yang kedua kali. Tapi sepanjang saudara mau dengar nasihatnya, mengikuti tuntunannya, kapanpun Tuhan datang, saudara didapati tak bernoda, tak bercela. Katakan amin. Nah, sebelum kita belajar nasihat Tuhan di akhir zaman ini, Tuhan memberi teguran kepada jemaat di Laodikia. Apa tegurannya? Yang pertama, kita baca ayat 15. Wahyu pasal 3 tadi ayat 15. Apa teguran Tuhan kepada jemaat mula-mula, kepada kita jemaat yang mendengar firman Tuhan hari ini? Ayat 15, sama-sama 2, 3, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Sama-sama katakan, bersama-sama kita katakan, Tuhan tahu perbuatan kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Amin. Saudara, Tuhan Yesus keras menegur jemaat di Laodikia. 7 jemaat yang lain pun ditegur, 6 yang lain pun ditegur. Tapi yang paling keras adalah jemaat di Laodikia. Apa tegurannya? Aku tahu pekerjaanmu. Artinya apa? Walaupun saudara sembunyi-sembunyi, walaupun saudara merasa orang gak tahu apa yang saudara lakukan, istrimu gak tahu apa yang saudara lakukan, suamimu gak tahu apa yang saudara lakukan, orang tuamu gak tahu apa yang saudara lakukan, pendetamu gak tahu apa yang saudara lakukan, dari surga mata Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Katakan amin. Itu sebabnya hati-hati dengan perbuatan kita. Hati-hati dengan hidup kita. Di mana kita melangkah, di mana kita berada, Tuhan tahu segala perbuatan kita. Katakan amin. Baik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, Tuhan tahu. Ada saudara jemaat kena masalah, kena perkara. Dia gak punya uang untuk urus perkaranya di pengadilan. Lalu ada jemaatnya yang lain bantu. Waktu dia bantu, dia gak bilang sama yang dibantu. Tiba-tiba perkaranya selesai. Dia gak tahu siapa yang bantu. Saudara, walaupun orang yang kita tolong gak tahu, tapi Tuhan tahu perbuatan baik kita. Katakan amin. Saudara, hari ini mungkin bantu keluargamu, bantu saudaramu, bantu sahabatmu. Orang itu tidak tahu. Tuhan tahu perbuatan baikmu. Katakan amin. Sama perbuatan jahat kita.
kita melakukan dosa dimanapun, walaupun tersembunyi, walaupun orang tidak tahu, dari sorga Tuhan tahu perbuatan kita. Katakan amin. Karena suatu hari kelak kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Maka yang melekat di dalam diri kita bukan uang kita, bukan kekayaan kita, bukan jabatan kita. Yang melekat, yang kita bawa masuk alam roh, yang kita bawa ke tahta pengadilan Kristus adalah perbuatan kita, baik atau jahat. Coba kita lihat 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus 5 ayat 10. Satu ayat kita baca, 2 Korintus 5 ayat 10. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara perhatikan, yang melekat di dalam diri kita sampai kita masuk alam roh bukan uang kita, bukan jabatan kita. Jangan habiskan waktumu hanya mengejar jabatan. Jangan habiskan waktu hidupmu hanya untuk mengejar kekayaan. Perbuatan baikmu, perbuatan jahatmu akan terus melekat sampai kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu sebabnya berjuang, hidup yang baik, hidup dalam pertobatan, hidup yang berkenan. Suatu hari kelak kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan lewat pintu gerbang sorga. Kita akan duduk pesta seperjamuan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, yang pertama, Tuhan menegur. Aku tahu perbuatanmu, aku tahu pekerjaanmu. Yang kedua, Tuhan menegur keras jemaat Laodikia. Tuhan menegur keras kita jemaat akhir zaman. Apa teguran Tuhan? Kita baca ayat 16. Wahyu 3 tadi, ayat 16. Sama-sama kita baca Wahyu 3 ayat 16. 2, 3, ya. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan apa? Memuntahkan engkau dari, saudara perhatikan, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin, tidak panas, aku muntahkan. Apa maksudnya ini saudara? Bahwa jemaat ini, jemaat Laodikia, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kadang dosa, kadang hidup benar. Hari ini mari kita hidup yang sungguh-sungguh. Ini sudah akhir zaman. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Kita tidak tahu akan ada bencana alam atau apa. Tapi sepanjang kita sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita diluputkan dari malapetaka, kita diluputkan dari bencana, kita diselamatkan, kita diberkati. Katakan amin. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat apa? Ditelannya. Siapa yang dapat ditelan? Orang yang gak berjaga-jaga. Siapa yang dapat ditelan? Orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Siapa yang ditelan? Orang yang masih bergumul dengan dosa, jatuh bangun dosa. Kita berjuang, kita tidak dosa, kita tidak jatuh dosa, kita hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Maka Tuhan menegur. Itu sebabnya saudara, di Laodikia ada sungai. Jadi sungai ini mengalir dari Hierapolis sampai ke Kolose. Hierapolis ini masuk wilayah Yunani. Sungai ini mengalir dari perbukitan, pegunungan Hierapolis, lalu turun melewati kota Laodikia. Waktu di Hierapolis airnya panas. Misalkan saudara ke Pelabuhan Ratu, airnya panas. Nyampe di Laodikia airnya menjadi suam-suam, enggak panas, enggak dingin. Lalu ujungnya di Kolose, kota pelabuhan, airnya sudah dingin. Maka Tuhan mau saudara jangan suam-suam. Suami istri, jaga kasih mula-mula, ingat cinta mula-mula. Keluargamu hidup harmonis, keluargamu jaga kasih mula-mula, tidak suam-suam. Keluargamu hidup rukun, keluargamu hidup damai, keluargamu hidup dalam kebahagiaan. Katakan amin. Jadi ini dua teguran keras kepada jemaat di Laodikia, kepada jemaat akhir zaman. Nah sekarang kita akan belajar apa nasihat Tuhan di akhir zaman ini.
Kita baca satu ayat, Wahyu 3 ayat 18. Apa nasihat Tuhan di akhir zaman ini? Apa nasihat Tuhan Yesus bagi kita di jemaat akhir zaman? Kita baca Wahyu 3 ayat 18. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi apa? Kaya. Saudara perhatikan, jelas dikatakan, aku menasihatkan. Aku ini siapa? Tuhan Yesus menasihatkan siapa? Jemaat Laodikia. Menasihatkan siapa? Kita jemaat akhir zaman. Apa nasihatnya? Aku mau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan. Apa maksud emas yang dimurnikan? Saudara, emas yang dimurnikan ini gambaran seorang pemimpin rohani, seorang gembala yang korban, gembala yang martir. Hari ini kita bersyukur kita ada di gereja Tiberias. Gembala kita Pak Parheji punya roh martir. Dia mau korban untuk jemaat. Suatu hari saya ngobrol sama beliau. Lalu beliau bilang, Efrit, kalau ada jemaat Tiberias tertinggal, saya siap menemani mereka. Saya siap menemani siapapun yang tertinggal. Saya doa, tidak ada satupun saudara yang tertinggal. Saya doa, tidak ada satupun kita yang terhilang. Itu sebabnya saudara berjuang. Saudara tekun beribadah. Suatu hari saudara akan terangkat. Katakan amin. Gembala yang baik, Yesus gembala agung kita. Gembala yang baik, dia memelihara domba-dombanya. Dia jaga dari serigala. Saudara hari ini punya yaitu gembala gereja namanya Pak Parheji. Maka gembala martir itu penting untuk menjaga kita, untuk membawa kita. Coba satu ayat kita baca, Yohanes pasal 10 ayat 11, 12. Yohanes 10, 11, 12. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan apa? Nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 12. 12, 2, 3 ya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu apa? Menerkam dan mencerai-beraikan apa? Domba-domba itu. Sekali lagi jelas, Tuhan Yesus gembala agung kita. Selama di bumi, kita punya pemimpin rohani. Kita punya seorang gembala sidang. Maka tugas seorang gembala sidang untuk menjaga domba-dombanya, untuk menjaga supaya jemaat terpelihara. Maka siapapun saudara di Tiberias, saya doa, kita doa bersama supaya suatu hari kita kumpul bersama untuk pesta di sorga bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Maka Tuhan Yesus menasihatkan, beli daripadaku emas yang dimurnikan, yaitu seorang pemimpin, seorang gembala. Saudara, untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus minyak urapan, dibutuhkan seorang yang korban, seorang martir. Karena Wahyu 11 berkata, seorang martir itu 2 saksi Allah. Coba kita buka di dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 6. Wahyu pasal 11 3 sampai 6. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Stop dulu. 2 saksiku. Siapa 2 saksiku ini? 2 saksinya Allah ini siapa? Musa dan Elia. Kenapa saya bilang Musa dan Elia? Suatu hari Tuhan Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke Gunung Tabor. Lalu saudara, Yesus transfigurasi, mengalami perubahan. Maksudnya mulia, penuh kemuliaan. Murid-muridnya Petrus, Yakobus, Yohanes melihat Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Artinya apa? Ini gambaran Musa dan Elia adalah 2 saksi Allah. Kenapa saya bilang Musa dan Elia 2 saksi Allah? Yang pertama, karena Musa saksi Allah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Musa saksi Allah melihat tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib membawa umatnya masuk tanah Kanaan. Dan Musa waktu menuntun bangsa Israel
Dia memegang tongkat Musa. Tongkat itu saudara diambil dari dahan, dari ranting pohon zaitun. Maka dengan tongkat itu, waktu mereka menghadapi laut Teberau, Musa angkat tongkat itu. Sampai tiba-tiba laut Teberau terbelah menjadi dua. Dan bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Sampai mereka lewat, Musa tidak turun tangan. Hari ini, saudara diurapi minyak. Ada keajaiban menyertai saudara. Katakan amin. Ada kuasa mujizat menyertai saudara. Suatu kali Natal di stadion tahun 2002, saya ingat sekali. Tahun 2002 kita Natalan. Pertama kali Tiberias Natalan di stadion Bung Karno itu tahun 2000. Jadi kalau sekarang 2021, udah berapa kali tuh? 21, 20. Karena kemarin 20 Corona. 18 dipakai Asian Games, berarti 19 lah ya, 19. Maka tahun 2002 Natal di stadion. Waktu itu biasanya Natalnya Sabtu pertama. Tapi waktu itu Natalnya tanggal 31 Desember. Loh, kenapa 31 Desember? Ada pertandingan sepak bola Piala AFF, sepak bola ASEAN. Maka mundur sampai tanggal 31. Nah, tanggal 31 itu hujan kenceng-kencengnya. Waktu mau Natal di stadion itu saudara, orang sudah kumpul, jemaat sudah kumpul di lapangan. Pemimpin pujian lagi nyanyi. Tiba-tiba awan gelap, hujan turun. Jemaat lari semua yang di lapangan. Papa Rizky gak rela. Jemaat lari. Dia keluar, dia angkat minyak. Jangan lari jemaat, kembali kita doa. Hujan pindah ke laut. Itu saya lihat sendiri saudara. Itu saya lihat sendiri. Dalam beberapa menit, hujan stop. Di luar stadion, hujan tetap ada. Tapi di dalam stadion, itu tanah rumput kering. Mujizat dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saya dulu bersama almarhum Pendeta Dolof nangani kesaksian-kesaksian. Ada jemaat kubur mamanya, kubur papanya 7 tahun, 10 tahun dibongkar karena ingin dipindah. Jasadnya tetap utuh karena diurapi minyak. Saya doa, saudara diurapi minyak, saudara penuh kemuliaan. Suatu hari saudara mempelai akan terbang ke surga. Katakan amin. Lanjut. Jadi 2 saksi Allah ini Musa dan Elia. Kenapa Elia? Elia saudara artinya Tuhan. Elia gambaran pokok zaitun. Elia lah yang mengalahkan 450 Nabi Baal. Dipotong semua kepalanya. Dan menuntun bangsa Israel kepada pemulihan, kepada pertobatan. Itu sebabnya disebut saksi Allah. Nah 2 saksi Allah ini Musa Elia. Terus kita baca. Supaya apa? Mereka bernubuat sambil berkabung. Berapa? 1200 berapa? 1260 hari. Berapa tahun? Berapa tahun? 3,5 tahun. Gak usah ragu, saya udah hitung. 3,5 tahun. Apa maksud 3,5 tahun? Masa kesukaran. Saya nggak ngerti. Apakah yang dimaksud masa kesukaran ini? Corona ini. Corona udah 1 tahun. Udah 1 tahun ya? Nggak, kemarin 1 tahun ya. Mereka ulang tahun. Bulan Maret ulang tahun. Nah ini nanti Maret lagi 2 tahun. Berarti sisa berapa tahun lagi? 1,5 tahun lagi. Enggak, ini saya tidak bilang Corona 3,5 tahun. Tapi firman Tuhan bilang ada masa kesukaran. Berapa? 3,5 tahun. Kita nggak tahu apa ya kesukaran itu. Tapi hari ini dunia semua susah akibat corona. Itu sebabnya 2 saksi Allah diperintahkan. Untuk apa? Untuk menjaga umatnya. Untuk memberitahu umatnya. Untuk memproteksi. Terus kita baca ayat 4. Wahyu 11 ayat 4. 2, 3 ya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, apa? Keluar api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus hati-hati saudara. 2 saksi Allah. Kalau ada orang saudara
memfitnah, memperlakukan tidak adil, saudara. Memperlakukan tidak adil. Jelas dikatakan mereka harus mati. Terus kita baca ayat 6 sama-sama 2, 3 ya. Mereka apa? Mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan apa? Itu sebabnya tadi saya cerita. Jemaat sudah lari, Natal di stadion. Doa, hujan pindah ke laut. Pindah, saudara. Terus, dan mereka mempunyai kuasa atas apa? Segala air. Untuk mengubahnya menjadi apa? Kita angkat perjamuan. Ubah air menjadi apa? Darah. Terus, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Setiap kali mereka apa? Menghendakinya. Intinya, kita bersyukur. Hanya seorang martir yang punya kuasa mengembalikan kuasa perjamuan minyak urapan. Saudara, hari ini di gereja Tiberias, di bawah naungan gembala martir Bapak Pendeta Pariaji, saudara lihat sendiri, tanda kuasa mujizat menyertai. Katakan amin. Doa saya, saudara jemaat Tiberias, saudara dimeteraikan, saudara diproteksi untuk menjadi mempelai, untuk terbang kawan awan, untuk jumpa Tuhan, untuk seperjamuan kudus dengan Tuhan. Katakan amin. Jadi yang pertama, pesan Tuhan, nasihat Tuhan di akhir zaman. Beli daripadaku emas yang dimurnikan. Bicara tentang pemimpin rohani, gembala yang martir. Maka kita semua bersyukur di Tiberias punya kuasa. Gembala martir punya kuasa di balik minyak urapan perjamuan kudus. Yang kedua, sekali lagi kita baca Wahyu 3 ayat 18. Wahyu 3 tadi ayat 18. Sekali lagi kita baca Wahyu 3 ayat 18. Mulai kata dan juga, sama-sama 2, 3 ya. Dan juga apa? Pakaian putih, supaya engkau apa? Memakainya, agar jangan apa? Kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Yang kedua, stop sampai di situ. Beli daripadaku pakaian putih. Apa maksudnya pakaian putih? Kekudusan. Jadi akhir zaman ini nggak boleh main-main, nggak boleh setengah kudus, setengah nggak kudus. Itu sebabnya Wahyu 22 berkata, akhir zaman, biarlah orang jahat semakin jahat. Biarlah orang cemar semakin cemar. Orang kudus semakin kudus. Orang suci semakin suci. Artinya apa? Enggak ada di tengah-tengah. Saudara harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Saudara harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Katakan amin. Kenapa beli pakaian putih? Supaya saudara jadi mempelai. Suatu hari akan diundang pesta di surga. Kita baca Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Wahyu 19 6 sampai 8. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti guru-guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. 7. Marilah kita apa? Bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya apa? Sama-sama bersama saya katakan, pengantinnya telah siap sedia. Aku mempelai Kristus telah siap sedia. Apa tandanya kita siap sedia? Ayat 8, sama-sama kita baca ayat 8. 2, 3 ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai apa? Kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi jelas, lenan halus, pakaian putih, bicara tentang kekudusan. Pak, kalau Bapak hidup kudus, rumah tanggamu ada kedamaian, ada ketenangan, ada kuasa, ada berkat. Bu, kalau ibu kudus, rumah tanggamu penuh kedamaian, ketenangan, ada berkat Tuhan. Anak-anak muda, kalau engkau hidup dalam kekudusan, percayalah, masa depanmu, masa depan yang indah, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh kuasa, masa depan yang berkemenangan. Katakan amin. Itu sebabnya mari kita berjuang hidup dalam kekudusan. Siapapun saudara yang berjuang hidup dalam kekudusan, percaya suatu hari kelak saudara akan pakai kain lenan halus putih. Saudara jadi mempelai. Saudara akan bersorak-sorai di kerajaan surga. Hosana, Hosana,
Hosana yang di tinggi, ku puji namamu, ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang di tinggi. Kita semua nanti di sorga, selain pesta seperjamuan, kita akan bersorak memuliakan Tuhan. Saudara rindu untuk pesta di sorga, amin? Mari jaga hidupmu baik, hidup dalam kekudusan. Kalau saudara hidup dalam kekudusan, ada kuasa, ada mujizat. Maka Tiberias banyak mujizat, saudara. Salah satunya karena terus menekankan kekudusan. Saya ingat waktu di stadion Natal, saudara, ada seorang bapak mau bunuh diri karena pailit, karena utang. Lalu itu stadion penuh sekali, mau parkir susah. Bapak ini parkir di sebuah hotel dekat Senayan. Dia jalan kaki ke stadion. Dia ikut ibadah Natal. Dia perjamuan kudus. Puji Tuhan, hari itu dia dicamat Tuhan. Dia nggak jadi bunuh diri. Dia pulang, utangnya lunas. Ibu Susan, waktu ibadah Natal sudah selesai, Pak Reji mau naik ke VIP. Ibu Susan lari-lari kejar-kejar. Pak, anak saya divonis mati. Pak, lalu dikasih pot minyak urapan yang kecil. Pak Reji bilang, yuk urapi anak yuk. Anak yuk nggak mati, anak yuk hidup. Sekarang saudara, sudah SMA, sudah kuliah. Anak Ibu Susan tidak mati. Anak Ibu Susan hidup. Sekarang berprestasi. Sekarang sudah dewasa. Mereka mengalami mujizat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Hari ini mujizat milik saudara. Yang penting kita berjuang hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara, kesaksian-kesaksian ini biarlah membangkitkan iman kita. Di tengah resesi, di tengah krisis ini, siapapun saudara yang hidup dalam kekudusan, percaya berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Dikatakan di kitab Mazmur, saudara, 24 ayat 3 sampai 5. Siapakah yang boleh naik ke gunung kudusnya Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Dialah yang akan menerima berkat. Itu sebabnya siapapun saudara yang hidup dalam kekudusan, saudara pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, apa nasihat Tuhan di akhir zaman ini bagi kita semua? Sekali lagi, Wahyu 3 tadi, ayat 18. Sebagai penutup, Wahyu 3 ayat 18. Sekali lagi kita baca sambungan tadi. Ya, mulai kata dan lagi minyak. Sama-sama 2, 3 ya. Dan lagi minyak untuk apa? Melumas matamu, supaya engkau dapat apa? Melihat. Yang ketiga, yang terakhir, apa pesan Tuhan Yesus di akhir zaman bagi kita semua? Dikatakan Tuhan Yesus, beli daripadaku minyak untuk melumas matamu. Maksudnya apa? Untuk memandang kemuliaan Tuhan. Saudara, kemarin saya baca tulisan Margaret Becker. Jadi Alkitab kita ini, kitab Yesaya ada 66 pasal. Tapi dalam kitab Talmud, kitab Yesaya 90 pasal. Kenapa bisa begitu? Proses kanonisasi. Jadi bapak-bapak gereja mengkanon kitab suci kita. Supaya apa? Supaya intinya tentang keselamatan. Jadi ada bagian-bagian yang Jewish, bagian-bagian yang orang-orang tanah perjanjian, kita nggak dimasukkan. Maka Yesaya menulis, Margaret Becker menulis dalam bukunya. Saudara tahu Henok, di Alkitab ada 3 orang yang diangkat hidup-hidup. Yang pertama namanya Henok, yang kedua namanya Elia, yang ketiga siapa? Tuhan Yesus. Waktu Henok hidup bergaul dengan Allah, dia terangkat ke sorga, dia dibawa awan-awan, dia terbang dan masuk pintu gerbang sorga. Waktu dia berdiri di pintu gerbang sorga, dia mau masuk, Allah berkata, Mikael, malaikat Mikael, Mikael, stop Henok, urapi dulu matanya dengan minyak. Henok diurapi matanya dengan minyak oleh Mikael untuk memandang kemuliaan Tuhan. Bertemu muka
dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Suatu hari kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Maka Tuhan ingatkan, beli daripadaku minyak untuk melumas mata. Hari ini saudara diurapi minyak, saudara akan memandang kemuliaan Tuhan. Hari ini saudara diurapi minyak, saudara akan penuh kuasa, saudara akan masuk alam roh, dijemput malaikat. Katakan amin. Saudara, ya, bahwa ada orang protes, bahwa ada orang membicarakan, sesungguhnya saya mau katakan, gereja ini sudah 33 tahun. Sekali lagi 33 tahun. Bukan waktu yang singkat, waktu yang lama. Dan selama 33 tahun banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Ada suatu survei internasional bukan lokal, survei internasional memasukkan gereja Tiberias sebagai salah satu gereja terbesar 10 besar. Orang Yahudi khusus datang dari London, cuma mau perjamuan kudus. Saudara cuma dari Sentiong, Pasar Senen, Menteng, datang malas-malasan. Dari London datang, cuma mau perjamuan kudus. Dari Amerika, dari Singapura, dari Australia. Jadi kita sudah mendunia bahwa ada orang protes. Saya mau bilang, mari jangan menghakimi. Kita harus saling menghargai. Amin. Tuhan Yesus bilang berkata apa? Jangan engkau menghakimi. Karena siapa yang menghakimi, dia akan dihakimi. Kenapa kita nggak boleh menghakimi? Karena penghakiman adalah hak Tuhan. Pak, jangan hakimi istrimu. Bu, jangan hakimi istrimu. Jangan hakimi suami saudara. Orang tua jangan hakimi anak-anakmu. Saling menghargai. Rumah tangga yang saling menghargai, ada kedamaian, ada ketenangan. Katakan amin. Rumah tangga yang goncang karena saling menghakimi, saling menuding. Dasar-dasar. Hari ini berhenti menghakimi. Karena penghakiman milik Tuhan. Yang kedua, kenapa kita nggak boleh menghakimi? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kenapa kita nggak boleh menghakimi? Karena suatu hari kelak orang yang menghakimi akan dihakimi. Saya tutup firman Tuhan ini dengan satu ungkapan bahwa kita harus berjuang. Kita hidup di akhir zaman. Kita tekun perjamuan kudus, minyak urapan. Kita terus mengikut yaitu tuntunan Tuhan melalui gereja Tiberias, gembala martir yang ada minyak anggur. Kita semua akan terbang ke surga. Dan yang ketiga, mari kita hidup dalam pertobatan, pakaian lenan putih halus. Maka bukan hanya mujizat kita alami, tapi kita suatu hari kelak akan diundang pesta di surga. Doa saya, kita warga surga, hidup di akhir zaman berkemenangan, suatu hari akan diundang pesta di surga. Selamat sore malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Kami sudah mendengar nasihat-Mu di akhir zaman. Beli daripadaku emas yang dimurnikan, seorang pemimpin rohani gembala martir. Yang kedua, beli pakaian putih, hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan. Dan yang ketiga, kami semua mau diurapi minyak, melumas mata dengan minyak untuk memandang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu.
besar.